Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan, katakan, di hadapan Bapa. Buka hatimu lebar-lebar bagi siang hari ini. Firman Tuhan mengatakan di kitab Amsal, manusia itu jalannya bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Siapa kita? Itu cuma Tuhan yang tahu. Jangan sampai kita bisa memukau manusia, tetapi kita ditolak sama Tuhan. Jangan sampai kita mengerjakan ambisi dunia yang begitu hebat, tapi ternyata kita kehilangan rencana Tuhan. Buat apa orang bisa memperoleh seluruh isi dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Pakai kesempatan hari ini, saya cuma percaya satu hal. Kalau Tuhan masih kasih kita nafas, masih ada rencana Tuhan yang harus digenapi melalui hidup kita. Pakai saat ini. Buka hati lebar-lebar. Tuhan, aku mau mendengar apa yang kau mau. Tuhan, aku mau mendengar apa yang kau mau. Nyatakanlah, here I am, send me. Inilah aku, pakai aku Tuhan. Segala cita-citaku, masa depanku, potensiku, koneksiku, aku mau pakai semuanya supaya rancangan Tuhan tergenapi dalam hidupku. Bersamamu Tuhan, aku bisa lakukan hal yang besar, bahkan lebih dari apapun yang dunia bisa tawarkan. Karena aku punya upah yang kekal. Kami percaya hari ini Tuhan, kau menjamah begitu banyak hati di tempat ini. Here I am, send me Lord. Inilah aku Tuhan, di hadapanmu selidiki dan berbicaralah. Sembuhkan hatiku, sembuhkanlah hatiku Tuhan. Ubahlah cara pandangku seperti cara pandangmu. Tangkap hati Tuhan saat ini. Nyatakan Tuhan yang kau mau dalam hidupku. Nyatakan yang kau rindukan dalam hidupku Tuhan. Bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi pekerjaanku, bagi pelayananku. Nyatakan isi hatimu Tuhan. Sesuatu yang baru bagi setiap kami Tuhan. Nyatakanlah, nyatakanlah pribadimu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai, katakan, rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku
berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, dan berkenan di hadapan Bapa. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku. Katakan harapan. Cemat aja teman sini. Dalam Kristus. Katakan. Yes. Kan aku nyatakan kemenangan dari kekuatanku. Sekali lagi. Jemaat angkat penyembahanmu bersama-sama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Oh, kan aku nyatakan, amin. Katakan kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus, lebih
Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Pastor Wigan Sugandi di acara kesayangan kita We Talk No I But We Let's Talk Together. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas dalam serial ngobras kita, Ngobrol Santai Alkitab ya. Dan kita sudah sampai pada kitab 2 Raja-Raja. Jadi kalau saudara ketinggalan ngobras serial sebelumnya, saudara bisa melihat di YouTube channel Lifehouse Community ini. Saudara bisa cari bagian ngobras ya. Kita ada kitab per kitab, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus kita urutin. Dan bulan ini kita sudah sampai pada kitab 2 Raja-Raja. Dan kita diberkati sekali, saya percaya saudara sudah sangat banyak belajar sekali dari ngobras perjanjian lama lagi. Dan siapa lagi kalau bukan tamu kita yang sangat spesial untuk membahas kitab-kitab dalam perjanjian lama, Ibu Rita Wahyu. Thank you Ibu Rita. Shalom, sudah kembali menyempatkan diri. Shalom. Terima kasih undangannya dan shalom untuk semuanya. Selamat malam. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini Ibu Rita selalu datang jauh-jauh dari Surabaya menyempatkan untuk ngobrol santai Alkitab, ngobras dan selalu Alkitab. Seru ketika bicara tentang Alkitab. Wow, iya. Dan pada kesempatan ini seperti yang saya katakan, kita akan membahas tentang kitab 2 Raja-Raja. So, tanpa panjang lebar lagi, saudara siapkan catatan atau apapun yang saudara ingin catat. Saya percaya kita semua akan diberkati pada obrolan santai Alkitab pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Rita. Siap. Ya, kita akan membahas nih Bu tentang kitab 2 Raja-Raja. Dan di 2 Raja-Raja tentunya nanti banyak kisah-kisah menarik, highlight ya, yang akan kita cuplik-cuplik. Mungkin mau kita pilih yang mana nih? Nah, mungkin kita tidak bisa cover semuanya, tapi kita akan mention lah kisah-kisah yang menarik. Ntar kita akan bahas juga ya. Nah, tapi sebelumnya Bu, mungkin Ibu bisa kasih sedikit latar belakang, background tentang kitab 2 Raja-Raja ini. Kitab 2 Raja-Raja ini adalah menceritakan bagaimana Israel setelah kerajaan Israel bersatu itu pecah menjadi 2 bagian, yang utara dan selatan. Dan di sini menyisakan banyak sekali kemurtatan, terutama yang di bagian utara. Nah, tanggal penulisannya kitab 2 Raja-Raja ini sebenarnya kitab 1 Raja-Raja dan kitab 2 Raja-Raja itu sebenarnya awalnya adalah satu kitab. Oke, karena saking panjangnya jadi kemudian dipecah menjadi 2, sebenarnya itu satu kitab. Dan yang menulis banyak orang karena ini kronologi dari waktu ke waktu dan dipilih kisah-kisah yang menjadi highlight dari sejarahnya orang Israel itu. Nah, dan 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja ini merupakan catatan sejarah yang berkesinambungan, yang melanjutkan kerajaan yang sudah terpecah itu mulai tahun 822 sampai runtuhnya juga kerajaan di selatan pada akhirnya juga pada tahun 586 sebelum Masehi ketika Nebukadnezar itu menyerang Yerusalem. Jadi 2 Raja-Raja ini menceritakan 130 tahun bagaimana Israel di utara itu sangat murtad dan mengikuti ilah-ilah asing yang disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan. Dan ini membuat Tuhan sangat marah dan membiarkan 10 suku itu dibiarkan hilang. Oke, baik. Nah Bu, kalau kita ngelihat kitab 2 Raja-Raja ini langsung dimulai dengan kisah Elia. Elia adalah nabi yang sangat dihormati ya Bu ya. Saya selalu suka bilang gini nih Bu. Coba mohon dikoreksi kalau ada yang salah ya. Saya tuh suka bilang gini bahwa Musa adalah guru bangsa Yahudi. Artinya itulah guru yang paling dihormati. Kalau raja yang paling dihormati adalah Daud. Kalau ditanya siapa bapak mereka, Abraham. Tapi nabi yang dianggap nabi paling besar adalah Elia. Elia memiliki mukjizat yang luar biasa. Dan ini satu-satunya nabi yang tidak mengalami kematian ya. Tetapi diangkat hidup-hidup ke surga. Dan kalau kita ingat kisah Tuhan Yesus di Injil Matius transfigurasi. Saya ingatnya inaugurasi tadi, tapi kayak bukan inaugurasi, transfigurasi. Itu juga bertemunya dengan Musa dan Elia. Karena Musa itu mewakili
pengajar dari Israel. Jadi dia adalah Ravenu, Moshe Rabenu, pengajar, tetapi roh kenabian itu ada di Elia. Iya. Jadi Elia ini nabi yang sangat luar biasa, yang sangat dihormati, bahkan dapat dikatakan nih nabi terbesar ya sepanjang sejarah Israel. Dan ini dimulai dengan kisah Elia. Dan yang menarik, Bu, pasti Bapak Ibu Saudara sekalian semua yang menyaksikan acara ini juga sudah pernah mendengar atau membaca nih tentang Elia terangkat ke surga. Nah, mungkin Ibu mau kasih insight sedikit, Bu, tentang Elia terangkat ke surga ini. Elia terangkat ke surga merupakan satu tipologi yang nanti penggenapannya itu digenapi oleh Yesus Kristus sendiri, yang bangkit dari kematian dan kemudian dia terangkat ke surga. Jadi apapun yang cerita kita dapatkan dalam perjanjian baru, di perjanjian lama tipologinya, lambang-lambangnya itu sudah ada. Jadi bangkit dari kematian itu juga ada, yang naik ke surga, yang pertama kali adalah Henok, yang kedua adalah Elia. Ini juga sebagai tipologi bahwa Yesus Kristus itu memang tempatnya itu ada di atas, dan nanti dia akan datang kembali dan kita pun nanti akan dibawanya pula ke tempat dari Yesus Kristus ini di rumah Bapa seperti janjinya pada Yohanes pasal 14 Pastor Wigan. Nah, jadi ini merupakan satu tipologi dan itu highlight yang paling penting di dalam perjanjian lama, bahwa ada loh orang yang tidak mengalami kematian. Manusia berdosa harusnya kan mengalami kematian, tapi melalui perkenan Allah, manusia bisa tidak mati. Dan ini pun menjadi satu tipologi bagi kita semua. Pada saatnya nanti kita pun mengalami keabadian, Pastor Wigan. Nah, Bu, justru saya pernah membaca tafsiran yang menarik dari kisah Elia terangkat ke surga. Tentunya kalau kita hubungkan juga dengan Henok, itu membuktikan bahwa kehidupan itu memang bukan hanya di dunia hari ini. Kalaupun ada kematian, justru itu awal dari kehidupan kekal. Memasuki kekekalan. Bahkan kalau kita hubungkan di kitab Wahyu yang tentang iblis mendakwa, saya juga pernah membaca tafsiran itu juga yang didakwa iblis itu adalah Henok dan Elia. Ceritanya gini, Bu. Jadi kalau dalam penafsiran itu iblis akan protes. Upah dosa adalah maut. Kenapa dua orang ini boleh kagak mati? Nah, ini Tuhan adalah orang yang punya kuasa, adalah pihak yang memiliki kuasa untuk mengatakan sesuatu yang spesial. Kenapa yang spesial ini tetap Tuhan laksanakan? Itu untuk memberitahu kepada kita bahwa ada kekecualian. Orang yang berdosa harus mati, orang yang berdosa masuk neraka. Tidak ada kehidupan yang kekal. Tetapi bagi orang yang dikenannya, contohnya siapa? Henok dan Elia menjadi satu tipologi, contoh dari orang-orang yang tidak mengalami kematian, dan itu bisa kita alami semuanya. Mungkin pada saat nanti ketika di umur kita barangkali Yesus Kristus datang dan kita tidak mati, ikut bersama-sama ke awan-awan bersama dengan Yesus, bisa saja. Kenapa enggak? Dan itu merupakan penggenapan dari segala janji yang ditulis di Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, kemudian Bu, kalau kita lihat ini kan adanya transisi nih, dari Elia ke Elisa. Nah, Ibu ngelihat Elia ke Elisa ini bagaimana nih, Bu? Mungkin ada yang ingin dijelaskan nih, Bu. Ada yang menarik pasti. Transisi dari Elia ke Elisa ini mengingatkan kita transisi dari Musa ke Yosua. Jadi betul-betul Musa itu menunjuk siapakah nanti yang menjadi pengganti atau suksesi dari kepemimpinan Musa. Musa menunjuk kepada Yosua. Demikian juga Elia kepada Elisha. Nah, di sini jelas yang menjadi penggantiku adalah Elisha. Jadi ini seperti kisah pengulangan yang terjadi ditulis dalam kitab Torah. Nah ini kalau saya baca di 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9 ya, Bu ya.
Bunyinya demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah ini Ya. saya suka banyak mendengar orang kalau mengartikan ayat ini, wah ini urapan ganda, double portion. Jadi Ya. Elisa lebih hebat daripada Elia. Tapi kalau saya lihat ya tetap bagaimanapun Elia itu Elia tetap yang terbesar. sebagai nabi terbesar ya. Ya, nah ini tentang 2 portion ini atau 2 bagian portion, ini, yes. ini Ibu melihatnya bagaimana Ya. nih? Kenapa kok 2 portion? Inilah sebetulnya yang diperebutkan di sepanjang Perjanjian Lama, yaitu tatanan mengenai anak sulung. Oke. Nah, dulu kenapa kok Ribka itu mengajukan anak yang dikasihnya, yaitu Yakub, untuk memiliki hak kesulungan? Karena seorang anak sulung itu selalu dalam hukum orang-orang Semit itu memiliki 2 bagian dari warisan dari bapaknya. Oke. Nah, jadi 2 bagian ini merujuk kepada hak kesulungan. Oke. Nah, seperti juga ketika Yakub sebelum meninggal, dia itu memilih Yusuf untuk ditunjuknya sebagai anak sulungnya. Jadi hak kesulungan dari 12 suku Israel itu diberikan kepada Yusuf. Tapi anehnya nanti kalau Anda membaca dalam Kejadian pasal 49 ayat 10, tongkat kerajaannya bukan diberikan kepada Yusuf, tapi diberikan kepada Yehuda. Nah, inilah nanti yang sebenarnya membuat satu problem di masa kemudian, karena suku-suku Yusuf mengklaim bahwa dia adalah yang punya hak kesulungan. yang punya kesulungan, maka dinasti mereka harus menjadi raja-raja bagi Israel. Itulah kenapa Israel itu pecah di utara. Dan kemudian yang dinasti Yehuda, oh tidak, karena tongkat kerajaan diberikan oleh bapak bangsa kita kepada suku Yehuda. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Israel itu terdiri dari 12 suku, tapi kemudian berubah menjadi 13 suku. Kenapa? Karena suku Yusuf itu dipecah menjadi 2, yaitu suku Efraim dan Manasye. Nah, Manasye adalah anak pertama, Efraim anak kedua. Tapi yang dipilih sebagai hak kesulungan oleh Yakub adalah Efraimnya. Nah, Efraim dan Manasye pada Kejadian pasal 49 itu disejajarkan dengan paman-pamannya. Yang artinya di sini Yusuf memiliki 2 bagian berkat daripada saudara-saudaranya. Artinya Yusuf menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya walaupun dia tidak lahir yang pertama kali, ya. Nah, jadi apa yang diminta oleh Elisa tentu saja dapat kita bayangkan. Elia seorang nabi yang besar, ya. Dia tentu memiliki banyak sekali murid. Iya. Tapi pemilihannya kepada Elisa ini, Elisa minta suatu legitimasi. Kalau memang aku yang dipilih, berikanlah aku 2 bagian dari rohmu. Jadi tentu saja murid-murid Elia yang lain itu memiliki roh Elia. Jadi semangat spirit dari Elia itu dimiliki oleh semua dari murid-murid dari Elia. Tetapi Elisa minta 2 bagian. Artinya apa? Elisa minta legitimasi bahwa betul-betul akulah yang dipilih untuk meneruskan kepemimpinan kenabian dari Elia ini. Supaya apa? Supaya dia di antara murid Elia yang lain tidak disalahpahami bahwa dialah penerus dari garis kenabian dari Elia atau kepemimpinan dari Elia ini. Pastor Tapi Wigan, saya mau kembali sedikit bertanya dulu nih Bu tentang hak kesulungan. Jadi rupanya kalau di Israel ini agak lucu ya. Jadi kalau biasanya kan kita tahu yang disebut anak sulung ya yang pertama lahir. Yang pertama. Tidak bisa tidak anak pertama, tapi kalau dalam kebudayaan Israel justru ayahnya bisa memilih. Bisa memilih. Jadi seperti ini. Yang lahir duluan kan Ruben. Di antara semua Israel. Tetapi Ruben tidak dikenan bapaknya sendiri karena dia melakukan kesalahan pada masa lalu. Dan kenapa diberikan kepada Yusuf dan
saudara-saudara lainnya itu menerima, karena memang Yusuf ini lahir yang pertama kali dari rahimnya Rahel, istri yang memang dikehendaki oleh Yakub. Satu lagi, Yusuf itu sangat berjasa sekali kepada keluarganya, memboyong keluarganya untuk ke Mesir di kala saat kelaparan di Mesir itu, dan kemudian tinggal di Goshen, dan di situ mereka diperlakukan sangat baik, menjadi warga yang khusus di Mesir. Dan dari semua yang dilakukan oleh Yusuf ini, ayahnya memberikan satu penghargaan atau penghormatan, kamulah yang memiliki hak kesulungan. Seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali. Jadi tidak selalu yang pertama lahir. Anaknya Abraham yang pertama lahir kan Ismail kan, tetapi hak kesulungan diberikan kepada Ishak. Seperti itu juga kenapa hak kesulungan itu bisa diklaim. Ini yang dilakukan oleh Ribka. Walaupun yang dianggap pertama lahir adalah Esau, tapi Ribka enggak. Aku mengajukan Yakub dengan membohongi suaminya sendiri, Pastor Wigan. Ya, oke. Jadi luar biasa sekali ini kejadian Elia terangkat ke surga ya. Ini adalah orang kedua dalam seluruh Alkitab yang diangkat hidup-hidup yang tidak mengalami kematian. Nah, terus kalau Ibu Rita sendiri memaknai ketika di sini kereta berapi dengan kuda berapi dijemput ini, apakah ini figuratif atau memang? Bisa jadi itu figuratif, bisa jadi memang demikian. Memang ya? faktual ya. Atau mungkin keadaannya itu memang sangat luar biasa sehingga bahasa manusia itu menggambarkan seperti kereta berapi. Dan ini juga seperti yang dibahas pada kitab Yehezkiel yang bicara tentang Merkava. Jadi tahta Allah yang portable, bisa bergerak ke sana kemari. Itu juga bisa. Jadi karena kita warga kerajaan surga, jadi mungkin saat itu kita sudah nggak ada tempat, nggak ada waktu, tetapi sesuatu, everything is portable. We don't know apa yang terjadi di alam kekekalan itu. Ya. Kenapa digambarkan dengan kereta, dan tahta Tuhan sendiri di kitab Yehezkiel Merkava itu digambarkan sebagai tahta Tuhan yang bergerak. Iya. Oke, nah Bu, ini masih dalam 2 Raja-Raja 2. Saya mau baca ayat 23 dan 24-nya ada satu kisah yang singkat tapi agak lucu, Bu. Ya. Menurut saya ya, saya akan bacakan. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak itu. Nah, kalau kita sekilas baca ayat ini kan kayak, ini Elisa kok emosian banget ya. Ya. Ngamuk cuman karena dikatain botak, ngamuk langsung beruang muncul bunuh orang. Nah, ini apa ada penjelasan atau? Memang agak sulit untuk menafsirkan hal ini. Tetapi yang satu message yang dapat kita terima, kita harus menghormati setiap orang yang diurapi Tuhan. Jadi message-nya saja yang bisa kita tarik tentang peristiwanya ini. Memang sulit sekali diterima, dan ini sulit sekali penafsirannya juga. Tapi kisah itu ada. Tapi message yang diceritakan di situ adalah jangan kita itu mengusik orang yang diurapi Tuhan. Apalagi yang diurapi Tuhan itu tidak melakukan kesalahan. Ya, message-nya ada di situ saja. Oke, nah mungkin kisah kedua yang perlu kita bahas nih, Bu. Ini yang menarik adalah juga kisah tentang Naaman. Yes. Ya, ini kisah yang sangat terkenal juga ya, di mana Naaman ini juga bukan orang Israel. Ya, dia adalah panglima Raja Aram. Jadi ini orang yang terpandang. Ini Naaman pun bukan orang yang biasa-biasa saja gitu. Nah, mungkin Ibu punya insight dulu, Bu, tentang kisah Naaman ini. Kisah Naaman adalah bagian yang sangat teologis di antara semua kitab
raja-raja, 1 dan 2 raja-raja, ya. Dan di sini menceritakan tentang suatu tatanan teologis, yaitu apa? Baptisan, tentang baptisan. Jadi baptisan yang dikenal dalam ibadah orang-orang Israel maupun ibadah orang-orang Kristen itu bermula dari baptisan dari Naaman ini. Dan Naaman itu dikenal sebagai seorang proselit, ya. Kita mengenal ada 2 macam proselit. Yang pertama adalah ger sedek, proselit menyeluruh, dan kemudian ada ger tosyaf, proselit sebagian. Jadi dia penyembah Allah Israel, tetapi dia tidak meninggalkan kewarganegaraannya. Dia tetap menjadi panglima Syria. Sedangkan Rut, kita sudah belajar mengenai Rut kan? Rut adalah orang Moab dan dia masuk immerse di dalam jemaat orang Israel. Dia menyembah Allah Israel dan dia juga menjadi warga negara Israel. Tapi di sini Naaman beda. Naaman itu adalah penyembah Allah Israel, tapi dia tetap menjadi warga negara Syria. Dia tidak menjadi orang Israel, Bu ya. Dan kalau nanti kita, sebenarnya kalau bicara tentang Naaman ini kita mesti ada satu sesi yang khusus, karena ini ada hubungannya nanti dengan apa yang diajarkan oleh Rabi Saul, Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Tiba-tiba di Perjanjian Baru Rasul Paulus itu mengatakan orang yang terlahir tidak sebagai orang yang tidak bersunat nggak usah sunat. Orang Yahudi, tapi untuk Timotius dia menyuruh Timotius harus sunat. Tapi kepada orang-orang non Yahudi Rasul Paulus mengatakan nggak usah sunat. Yang terlahir nggak sunat ya nggak usah sunat. Ini dasarnya dari mana? Banyak sekali kesalahpahaman di dalam orang-orang Kristen sendiri, seolah-olah Paulus ini membuat satu tatanan baru. Oh, Paulus menghapus sunat gitu. Wah, ini dia bikin aturan-aturan sendiri. Ternyata tidak. Dasarnya di mana? Dasarnya adalah di sepanjang kisah 2 Raja-Raja pasal 5. Anda nanti baca seluruhnya bahwa seorang panglima ini sakit kusta. Ini saya kasih highlight saja. Dan kemudian di rumahnya ada seorang budak kecil yang dari Israel. Kemudian melihat tuannya ini sakit, dia menaruh iba dan kemudian bicara kepada nyonyanya bahwa di Israel itu ada nabi yang luar biasa. Maka kemudian diceritakanlah kepada Naaman ini. Kemudian Naaman ini bicara kepada Raja Israel saat itu Ben-Hadad, bilang begini, aku akan mencari kesembuhan di Israel karena di situ ada tabib yang luar biasa yang mungkin bisa menyembuhkan sakitku. Dan kemudian dikasih emas, dikasih pakaian, dikasih sangu, dikasih upeti-upeti. Kalau benar kamu itu bisa sembuh, ini berikanlah kepada si tabib itu tadi. Nah, ketika dia datang ke Raja Yoram saat itu, Raja Yoramnya itu, wah ini Raja Aram ini mau perang ini. Mana ada orang bisa sembuh dari sakit kusta. Kalau Naaman ini gak sembuh dari sakit kustanya, berarti dia cari gara-gara mau menyerang kita lagi. Kemudian dia mengoyakkan pakaiannya. Nah, rupanya saat itu ada yang mengatakan langsung aja ke Nabi Elisa. Nah begitu datang ke rumahnya Nabi Elisa, Elisanya gak mau nemuin. Kenapa gak mau nemuin? Karena Naaman ini sakit kusta dan itu adalah najis. Maka Elisa gak mau menemui. Dia hanya mengatakan, kamu mandi aja di sungai Yordan 7 kali. Nah ini membuat Naaman marah. Kenapa 7 kali? Nah pada saat itu ibadah orang-orang Babilonia, orang Asyur, orang Aram, orang Kanaan, mereka menyembah tribal god. Jadi dewa lokalnya masing-masing. Jadi dewa lokalnya orang Kanaan itu misalnya Baal. Dewa lokalnya orang Mesir itu
Amunra dan lain-lain. Jadi dia mengatakan, loh aku punya dewa sendiri, kenapa aku harus melakukan ritual mandi di situ? Kalau mandi sekali itu mandi biasa, tapi kalau mandi 7 kali itu mandi ritual. Makanya si Naaman ini marah, kamu mau memualafkan aku ya? Nggak bisa. Nah, terus kemudian pegawainya si Naaman ini bilang, bos, kan cuman mandi, gampang toh, udah tinggal nyemplung aja, kenapa sih? Nah, akhirnya dia nyemplung sekali, 2 kali, dan sampai yang ke-7 dia benar-benar merasakan kesembuhan, kulitnya halus seperti kulit bayi. Nah, kemudian di situ dia merasakan, oh, ternyata di Israel ada Allah yang luar biasa. Nah, kemudian dia datang ke Elisa lagi. Dia sudah sembuh. Pada saat dia sembuh, Elisa mau menemuinya. Kenapa? Karena dia sudah nggak najis lagi. Si Naaman ini ngotot, pokoknya kamu harus terima barang pemberian dari rajaku ini. Tapi Elisa nggak mau. Terus kemudian karena Elisanya ngotot juga nggak mau, akhirnya apa yang diminta oleh Elisa? Sekarang aku melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang lebih kuat daripada dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Dan dia menjadi percaya kepada Allah Israel. Kemudian dia meminta satu permintaan kepada Elisa ini. Kita tahu dong tadi bahwa pemikiran orang-orang kala itu mereka menyembah tribal god, dewa-dewa lokal-lokal mereka. Maka kalau dia pulang pengen nyembah Tuhan, maka harus ada tanah Israel dong, gitu. Kemudian dia ngomong sama Elisa, izinkan aku membawa tanah Israel ini 2 bagal. Ya, 2 bagal untuk nanti aku dapat menyembah Allah Israel. Dan itu walaupun Elisa sendiri tahu bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah itu roh. Tapi pikiran orang ini kan belum seperti orang Israel saat itu. Maka diizinkanlah, oke, kamu boleh bawa ini tanahnya. Dan permintaan kedua dari Naaman ini menarik. Ya. Dia mengatakan begini, izinkanlah aku bahwa aku adalah seorang panglima bagi rajaku. Kalau rajaku itu masuk ke satu kuil dan di situ rajaku itu menyembah dewa kami, maka izinkanlah aku, bolehkanlah aku juga turut melakukan penundukan atau melakukan penyembahan itu. Karena kalau aku nggak nyembah, pasti aku dihukum mati. Apa yang dikatakan oleh Elisa tadi, pergilah dengan damai. Jadi di sini ini adalah satu proselit, jadi convert tentang keimanan, tetapi separuh saja. Dia menyembah Allah Israel, tetapi dia tetap menjadi warga negara Aram, dan dia minta untuk dia diizinkan untuk silent faith. Karena kalau dia declare menyembah Allah Israel, dia saat itu mati. Tapi di sini Elisa membolehkan itu. Dan saat itu, ketika dia membolehkan itu, Elisa mengatakan, pergilah dengan damai. Bahasa Ibraninya itu apa? Lach beshalom. Ketika Naaman ini pulang dan tetap menjadi penyembah Allah Israel, apa yang terjadi? Di situ tidak ada penyunatan sebagai tanda konversi. Nah, kisah dari Naaman ini menjadi dasar dari Rasul Paulus di Perjanjian Baru bahwa bangsa-bangsa asing itu bisa menyembah Tuhan tanpa sunat. Contohnya siapa? Naaman. Jadi itu bukan tatanan baru yang dibuat oleh Rasul Paulus. Bu, saya agak tergelitik. Saya mau balik ke bagian awal Naaman. Tadi tentang Ibu katakan bahwa baptisan Kristen ini dari sini. Yes. Oke, nah pertanyaan saya, apakah ini proslit pertama kali dilakukan atau memang proslit itu sebenarnya sudah ada dari zaman Musa? Proslit sudah ada sejak zaman Musa, tetapi permandian secara immerse
sebagai tanda konversi itu tampaknya mulai dari sini. Oke, Jadi secara ketika tradisi, ini secara proselit itu belum ada permandian. tidak ada catatan tentang permandian. Oh, Ya, oke. catatan permandian itu baru ada pada Naaman dan kemudian ini menjadi catatan dalam Judaism. Oke. Ya, dan ini juga dipertahankan ketika Israel dibuang ke Babel. Ketika balik lagi, mandi di mikveh, tevilah, ini tetap dilakukan dan muncul Yohanes Pembaptis yang membaptis, dan itu bukan sesuatu yang pertama, tapi asalnya dari Naaman ini. Oke, Ya. oke. Jadi baptisan Kristen memang asalnya dari Perjanjian Lama. Jadi Yes. bukan ciptaan dari Yohanes Pembaptis. Iya. Itu agree. Cuman saya memang pernah baca bahwa ada yang bilang tradisi permandian proselit pun itu diambil dari bangsa-bangsa lain. Enggak Yes. ya? Atau Tampaknya dari sini. Kalau kita bicara tentang Alkitabiah, Iya. itu di kitab Catatannya ini, ya. catatannya ini. Nah, saya Kalaupun nih- orang lain, misalnya Iya. bangsa-bangsa lain mengklaim bahwa konversi itu dilakukan dengan permandian, itu mungkin saja bisa. Iya. Tapi tampaknya saudara Muslim kita juga nggak perlu permandian kan, Iya. cuman baca 2 kalimat syahadat. Oke. Nah, saya ini mau cerita sedikit ya, Bu. Ini nih pengalaman yang agak lucu, Ya. Bu, tentang ini. Jadi, saya tentu tidak sebut nama ya di sini. Waktu saya baru awal-awal kenal Tuhan, Yes. saya diajak orang, jadi ada seorang hamba Tuhan di Bandung melakukan prosesi ini, Bu. Ya. Dia tuh bilangnya pentahiran, Bu. Pentahiran. Heeh. Ya. Jadi dia bilangnya pentahiran, dan karena Naaman 7 kali, jadi katanya seseorang itu boleh ditahirkan sampai 7 kali. Dan apa yang dilakukan di pentahiran itu adalah upacara baptisan, sama persis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi sampai 7 kali enggak ya? Itu sih Ya, lucu aja ya. itu satu tafsir pribadi saya Iya. rasa. Iya. Tapi ya dia ambilnya dari kisah ini. Ya. Nah, dan kalau kita lihat kan ketika Naaman mau kasih uang ke Elisa Elisa nggak mau. dan Gehazi Gehazinya yang ngambil. dia mengambil. Heeh. Kustanya pindah ke Gehazi. Kustanya pindah ke Nah, Gehazi. ini Yes. ini nih sangat sayang sekali karena mungkin ya Bu, ini mungkin harusnya Gehazi itu jadi penerus. Iya, seharusnya jadi penerusnya bagi Elisa. Itulah kenapa tidak ada Nabi Gehazi ya. Iya. Oke. Nah, Oke. ini memang tentang kata baptis, tefila, itu muncul pada 2 Raja-Raja 5 ayat 14 ini sebagai tanda dari pengakuan iman. Dan di situ Naaman yang mengakunya. Dan kemudian menjadi satu tradisi secara turun-temurun. Jadi kalau saya bicara tradisi ya, di sini bukan tradisi sunatan, bukan tradisi kawinan. Tradisi dalam Alkitab kita itu dalam artian suatu ajaran yang diturunkan. Nah, ajaran yang diturunkan ini itu tidak selalu jelek dan bisa saja baik, seperti tradisi mengenai pembaptisan ini yang dimulai dari Elisa. Dan kemudian orang-orang Yahudi, Judaism melakukannya, dan juga kita mengenal pembaptisan itu dari Yohanes Pembaptis. Oke. Nah, lalu kemudian Bu, ini tentunya ada kisah setelah Naaman ya. Yes. Ini kan ada banyak kisah ya. Mungkin Ada 20 raja-raja Iya. di utara dan juga di selatan tuh. Iya. Dalam kurun waktu itu juga 20 raja-raja. Rupanya Nabi Yesaya itu juga ada di kitab raja-raja ini ya. Nah, ini ada juga kisah tentang yang menarik adalah tentunya Hizkia. tentang Hizkia Yes. ya. Ini raja yang sangat terkenal sekali. Ya, Nah, ini Ibu melihat kisah Hizkia bagaimana nih Bu? Sebab ntar saya mau nanya beberapa hal tentang Hizkia ini. Hizkia dan Yosia adalah 2 raja yang dikenan Tuhan. Cuman 2 raja itu saja setelah kematian Salomo. Yang lain semuanya amburadul. Oke. Menyembah ilah-ilah asing ataupun mereka tidak setia menyembah ilah-ilah asing. Dan di Hizkia ini kita melihat dia adalah salah satu dari atau salah 2 dari keturunan Israel yang dikenan oleh Tuhan. Iya. Oke. Dan dia adalah anak dari Ahaz.
dan dia melakukan hal yang lebih baik dari bapaknya. Oke. Nah, kita tahu Hizkia ini sakit, Mm-mm. ya. Dan Hizkia ini hidup di zaman Nabi Yesaya ya, Bu ya. Nabi Yesaya Oke. ditulis di Yesaya pasal 38 ya. Oke. Nah, dan Hizkia ini sakit, lalu dia minta Pertambahan perpanjangan umur. 15 tahun. Yes. Nah, ini cukup unik ya. Ya. Karena kayaknya yang minta perpanjangan umur ini cuman dia nih. Mhm. Di antara raja-raja Israel, dan Yes. Tuhan mengabulkan ini. Nah, yang menarik nih, Bu ya. Mhm. Kalau kita lihat penggantinya Hizkia itu kan Manasye. Yes. Ini raja yang paling jahat Ya, paling kayaknya. jahat di antara raja-raja Yehuda. Ya. Ini nih juaranya jahat, dan yang menarik adalah Hizkia itu minta perpanjangan 15 tahun. Mm-mm. Ketika Manasye jadi raja, dia baru umur 12 tahun. Berarti dia lahir Nah, pada masa berarti dia lahir di injury time ini nih. masa perpanjangan itu. Ya. Di masa perpanjangan waktu. Yes. Nah, Ada ini kan sudden death nggak? Emangnya sepak bola? ya, nah, dan ini kan kemudian menjadi debat teologis yang cukup menarik ya. Ada yang berkata dari satu kubu bahwa kita bisa minta sama Tuhan. Kita biasa kalau tentang Hizkia ini yang kaum yang bilang kita minta sama Tuhan, kita ingetin Tuhan kebaikan Kita yang klaim. kita kerjakan, ya kan? Itu kan yang dikerjakan Yes. Hizkia kan, ingetin Tuhan, Tuhan aku kan udah begini. Minta dong nambah. Iya. Akhirnya Tuhan kasih. Nah, tetapi yang di sisi satu lagi berkata bahwa tuh, lihat, Tuhan sebenarnya tahu yang terbaik. Harusnya Hizkia nggak perlu minta perpanjangan. Kalau Hizkia tidak minta perpanjangan, Manasye itu tidak ada. Tidak dilahirkan ya. Iya. Nah, Nah, ini kalau Ibu melihat kisah ini bagaimana, Bu? ya. Kalau memang ya ini hanya suatu contoh saja. Iya. Kita hanya bisa melihat hikmat dari apa yang diminta ini. Mungkin sebaiknya kita jangan minta sesuatu yang melebihi dari apa yang kita punya. Iya. Jadi nikmati saja apa yang Tuhan berikan dan kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Atau kalaupun kita meminta, kita harus punya tanggung jawab pada apa yang kita minta itu. Dan pada akhirnya Hizkia tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai bapak yang baik yang menurunkan iman Iya. kepada Manasye. Iya. Itu tuh poin yang paling Ya, pentingnya ya. Poin yang paling penting. Dianya baik, tetapi dia tidak memberikan warisan iman ya. Yes. Jadi memang sebenarnya kita tidak perlu mempersoalkan siapa penggantinya, tapi ya kalau seorang ayah tidak memberikan warisan iman untuk anaknya, Ya. jelas itu akan sangat Dan berbahaya. ini peristiwa yang sangat menyedihkan sekali. Manasye itu cukup lama memerintah Israel selama 55 tahun. Bisa Anda bayangkan raja yang lalim ini memerintah 55 tahun. Apa jadinya? Itulah yang membuat nanti kemerosotan moral di Israel bagian utara itu, Pastor Wigan. Oke. Nah, tentang Hizkia ini ada satu ayat nih, Bu, yang Ya. saya ingin bacakan. Ini ayat yang sangat menarik sekali ya. Tentunya ini bisa kita ambil hikmahnya. 2 Raja-Raja 20, saya akan baca mulai dari ayat yang ke-12 deh ya. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Ditulis di Alkitab, tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia Pamer. kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat.
tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Dan kalau kita lihat selanjutnya ayat 17, saya lompat aja. Yesaya berfirman, dengarkan firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan itu terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi, ketika betul-betul Raja Babel itu datang, Nebukadnezar, dan tidak menyisakan satu barang pun di bait Allah itu, dan bait Allah itu runtuh. Nah, keruntuhan bait Allah di Kerajaan Selatan ini menarik sekali. Terjadinya pada tanggal Tisha B'Av, tanggal 9 bulan Av. Bait Allah itu runtuh, diruntuhkan oleh Raja Babel, dan orang-orang di Yehuda itu diangkat ke Babel. Dan nanti pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus meruntuhkan bait Allah di tanggal yang sama, tanggal 9 bulan Av. Dan di situ juga ada peristiwa yang sangat menyedihkan, bahwa kesengsaraan di dalam Yerusalem itu membuat seorang ibu itu bisa makan daging anaknya sendiri. Itu pernah terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi, dan yang kedua di tahun 70 Masehi ada di dalam catatan Josephus, The War of the Jew. Itu yang makan daging anaknya sendiri itu nanti gimana, itu kita akan bicara banyak di kitab Ratapan. Ya, jangan dibahas di sini karena ini serunya nanti di situ. Jadi saudara harus ikuti ngobras terus ya, karena kitab Ratapan, kitab Yesaya, Yehezkiel, Yeremia itu semuanya terkait dengan kitab raja-raja dan Tawarik ini. Nah, khusus mengenai kejatuhan Yerusalem itu nanti kita bicara dalam kitab Ratapan, yang nanti Tuhan itu pernah bicara saat dia sebelum disalib dan perempuan-perempuan itu menangis. Tuhan Yesus mengatakan, jangan kau menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Akan ada orang mengatakan bahwa lebih baik seorang perempuan itu tidak pernah melahirkan anak daripada nanti di dalam suatu kesengsaraan yang besar seorang ibu makan daging oroknya sendiri. Nah, tahun 1980-an itu di Ethiopia itu pernah ada bencana kelaparan yang luar biasa. 1980-an? Ya, 1980-an sampai 90-an ya kira-kira. Dan itu kita nggak pernah dengar loh seorang ibu itu makan oroknya sendiri walaupun mereka itu kelaparan. Tapi ini pernah terjadi 2 kali di Yerusalem. Ada ibu makan daging anaknya sendiri karena kelaparan. Artinya apa? Ini bukan cuma kesengsaraan, tetapi yang kedua apa? Kemerosotan moral. Ya, Ethiopia yang kita lihat tuh orang-orang yang kurus-kurus, kepalanya besar, nggak ada cerita ibu makan daging anaknya. Tapi di saat betul-betul orang Israel itu moralnya sangat merosot, itu pernah terjadi 2 kali dalam sejarah. Wah, nanti jadi saudara jangan sampai melewatkan ngobras kita ya. Kita akan bahas kitab banyak Ratapan, dan ini entah akan kita bahas di kitab Ratapan. Nah, yang terkait juga dengan kitab 2 raja-raja ini. Nah, tapi tentang Hizkia lagi, tadi saudara, saya melihat bahwa apa yang Hizkia lakukan adalah pamer ya. Ya, pamer. Mungkin ini sederhana. Mungkin Hizkia melakukan itu karena dia saking senangnya. Ya. Tetapi di sini kita mesti mewaspadai bahwa dalam setiap pamer itu nyelip pasti yang namanya kesombongan. Ya. Jadi ini yang harus menjadi makna teologis yang bisa kita aplikasikan, dan ini sangat berbahaya. Ya, karena memang kecenderungan orang yang punya banyak ya atau punya berlebih ingin memamerkan, ingin orang lain tahu apa yang menjadi kelebihannya. Ya, itu adalah sebuah kecenderungan manusia secara naluriah. Tetapi di sini Alkitab ingatkan untuk kita tidak punya spirit pamer ini ya. Dan jadi kalau kita bertalian, kalau saya ini bicara yang praktis dulu ini ya Bu ya. Jadi sebenarnya apa sih pamer itu? Apakah kalau kita punya barang yang bagus atau luxury goods, apakah kita nggak boleh pakai? Kalau kita pakai
itu berarti kita pamer. Enggak, sebenarnya bukan di situ poinnya ya. Tapi ini spiritnya. Kalau kita pakai luxury goods kita dengan tujuan supaya orang lebih kagum sama kita, lebih menghormati kita, supaya tahu gue juga punya lo, ya. Ini yang pamer. Ada orang yang pakai tapi biasa aja, ya. Ada orang yang pakai tapi biasa aja. Dia nggak merasa nilai dirinya lebih tinggi karena pakai barang ini. Dia biasa aja, dan dia juga bukan dengan dalam hatinya nih supaya teman-teman gue tahu nih keberhasilan gue sekarang nih, gue udah bisa beli ini nih. Nah itu yang harus kita waspadai. Jadi persoalannya bukan, kalau saya terapkan dalam aplikasi praktis hari ini, persoalan bukan ada pada boleh atau enggak pakai luxury goods, tapi jangan ada spirit pamer ini ya. Memang saya mengerti konsep dunia ini biasanya akan lebih memandang, lebih menghormati ya. Kalau orang-orang yang punya banyak barang mewah yang menempel di badannya, otomatis akan lebih terpandang ya, dalam tanda petik lebih terpandang. Tapi sekarang kalau kita anak-anak Tuhan, saya mau ajak saudara berpikir dari sisi sebaliknya ya. Jangan senang saudara kalau orang lebih menghargai kita, lebih memandang kita karena apa yang kita pakai. Sebab sebenarnya yang dinilai adalah apa yang kita pakai, bukan diri kita. One day kalau saudara udah gak punya itu lagi atau gak pakai itu lagi, apakah tetap mau dipandang? Nah ini kan yang akan menjadi pertanyaan. Betul. Ya Bu ya. Dan kita telah mempelajari tentang 20 raja-raja di utara, 20 raja-raja di selatan, dan pada akhirnya semuanya melawan Tuhan. Tetapi Tuhan masih memiliki kasih karunia yang besar terhadap yang di selatan ini, sehingga mereka tidak dibiarkan punah. Kalau yang di utara itu dibiarkan punah oleh Raja Asyur, itu dibalik, orang-orang Israel di utara itu dibuang ke Asyur. Kemudian orang-orang yang di Asyur, supaya Israel ini jangan kosong, orang-orang Asyur masuk ke Samaria, dan di situ terjadilah orang-orang asing dan perkawinan campur di sana. Itulah yang menyebabkan di Perjanjian Baru ada cerita bahwa orang Yahudi tidak berhubungan dengan orang-orang di Samaria karena anggapannya orang-orang Samaria itu sudah semuanya murtad. Nah, dan dari situ apa yang dipamerkan tadi, balik lagi ke kisah Hizkia. Tadi ada satu nubuat yang diucapkan oleh Nabi Yesaya bahwa apa yang kamu perlihatkan semuanya ini semua akan dibawa oleh raja-raja dari Babel. Dan itu terjadi. Bahkan tabut Tuhan, barang-barang yang ada di Bait Allah itu pun musnah. Dibawa semua. Nah ini kita baca ini, ayatnya menarik sekali. 2 Raja-Raja 20 ayat 17. 20 ya Bu ya? Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Ya. Satu lagi. 2 Raja-Raja 24 ayat 11 dulu, baru nanti ke ayat 13. Oke. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu sedang orang-orangnya mengepungnya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Persis. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, karena tidak ada barang yang disisakan, maka termasuk tabut Tuhan ini hilang. Anda tahu tabut Tuhan? Tabut Tuhan itu ada 2 patung. Patung apa? Kerubim. Patung kerubim yang terangkat sayapnya. Kenapa kok ada di tabut Tuhan itu ada patung kerubim? Ini mengingatkan suatu tipologi bahwa sedekat-dekatnya Musa, sedekat-dekatnya Harun pada Tuhan, itu mereka itu masih dihalangi oleh malaikat kerubim yang sayapnya
terangkat seperti ini. Ini mengingatkan pada peristiwa pengusiran Adam di Taman Eden, ya, yang dimana di situ sedekat-dekat kamu dan aku itu masih dihalangi oleh malaikat kerubim ini, Musa, Harun. Nah, Anda tahu, ketika Allah itu inkarnasi ke bumi, kalau Tuhan sendiri yang datang, emangnya malaikat kerubim itu bisa menghalangi? Nggak bisa dong. Jadi hilangnya tabut Tuhan pada zaman pembuangan di Babel, pada zaman Yoyakin, pada saat itu Yoyakin juga diangkut ke Babel, itu memang kehendak Tuhan. Ketika Allah itu inkarnasi, lahir ke bumi, dia ada di dalam rahim Maria. Dia bisa digendong oleh Yusuf, dia bisa digendong oleh Simeon dan Hana. Dan orang-orang bisa menemuinya secara langsung. Tidak ada malaikat kerubim. Jadi hilangnya tabut Tuhan itu memang kehendak Allah. Kalau zaman Musa ada hal yang menghalangi antara dia, si Musa itu dan Tuhan. Musa pernah memohon, Tuhan tolong dong, aku mau lihat wajahmu. Di perjanjian baru Tuhan mengatakan apa? Ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Di situ tidak ada halangan dari malaikat kerubim. Jadi hilangnya tabut Tuhan, walaupun di film Indiana Jones Raider of the Lost Ark, ya kalau nggak salah, itu dia kan ceritanya kan menemukan kembali tabut Tuhan itu. Tapi itu kan cerita film. Tapi sebenarnya kalau kita melihat esensinya di sini, tabut Tuhan sudah tidak diperlukan karena di situ ada malaikat kerubim sebagai suatu lambang pengusiran Adam dari Taman Eden. Bu, tapi ini pertanyaan usil nih Bu. Menurut Ibu masih ada nggak sih Bu tabut Tuhan itu? Tabut Tuhan itu kalau menurut tradisinya orang Yahudi, ya, dalam tradisi orang Yahudi itu saya cari. Sambil Ibu cari, saya ada pernah di ini, kitab Deuterokanonika, ya. 2 Makabe 2 ayat 4-8. Itu mengatakan bahwa tabut Tuhan itu dibawa oleh Nabi Yeremia di tempat di mana Musa itu mati di Bukit Moab. Tapi ini adalah kitab Deuterokanonika dan ini juga dipahami dalam tradisi Yahudi. Tapi sampai sekarang itu belum pernah ditemukan. Kalau saya lebih percaya bahwa memang tabut Tuhan itu tidak diperlukan lagi karena Tuhan Yesus sudah dapat ditemui secara langsung, tidak ada penghalang. Saudara, sebab ini menjadi perdebatan ya. Saya pernah baca juga Bu, katanya ada yang bilang tabut Tuhan di negara apalah, makanya negara itu susah banget gitu ya. Dan tetapi sampai hari ini orang-orang Israel itu sebenarnya menginginkan bait Allah dibangun kembali. Ya. Mereka sudah melakukan persiapan-persiapan, tetapi masalahnya tidak ada tabut Tuhannya ini. Sebenarnya tidak ada tabut Tuhan juga nggak apa-apa, karena ketika orang Israel masuk ke tanah perjanjian lagi, saat itu sudah nggak ada tabut Tuhan lagi kan, kosong, sudah kosong, jadi karena sudah hilang. Jadi ketika zaman Tuhan Yesus itu di bait Allah sudah tidak ada tabut itu lagi. Kenapa kok hilang? Ya itu tadi, karena Allah sudah dapat ditemui secara langsung tanpa halangan dari malaikat kerubim. Nah, tetapi saudara, ini yang saya mau ingatkan. Ada banyak orang Kristen yang menunggu bait Allah ketiga dibangun, katanya itu menjadi kedatangan Tuhan. Tetapi saya harus katakan bahwa orang Kristen gak ada urusan mau bait Allah dibangun 3, 4, 5, 10 sekalian. Sebab dalam kekristenan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Dan Anda bisa bayangkan kalau bait Allah itu betul dibangun di Yerusalem. Apa yang terjadi? Chaos Bu. Mereka bukan hanya chaos ya. Misalnya dengan segala kekuatan ternyata bisa. Apa yang terjadi? Mereka akan mempersembahkan korban yang buat kita itu gak ada esensinya lagi. Kenapa Tuhan membiarkan bait Allah itu runtuh pada tahun 70 Masehi, 40 tahun setelah kematiannya di kayu salib dan kenaikannya ke surga? Kenapa? Karena memang tidak perlu lagi bait Allah, karena di bait Allah itu selalu memberikan korban persembahan setiap hari. Sedangkan Yesus adalah penggenap dari semua korban-korban itu. Maka
bagi orang Kristen sebenarnya walaupun ada kerinduan dari orang-orang Israel untuk membangun bait Allah, untuk orang Kristen tidak ada esensinya. Iya, tidak diperlukan. Ya. Jadi ingat ya, kalau saudara-saudara yang nungguin kapan bait Allah dibangun, ya saudara nggak usah tungguin ya. Ya, karena sudah digenapi oleh kematian Kristus, korban itu digenapi oleh kematian Kristus. Bu, kita sudah di penghujung acara. Yes. Mungkin ada apa lagi dari kitab 2 Raja-Raja yang Ibu ingin sampaikan secara singkat? Kitab 2 Raja-Raja ini menjadi dasar bagi pembicaraan kita sepanjang nanti Di sampai kitab kitab Nabi-Nabi. Maleaki, ya. Oke. Karena itu nanti kitab 1-2 Raja-Raja berhubungan erat dengan 1-2 Tawarik. Kemudian kitab-kitab para nabi itu semuanya berhubungan dengan kitab-kitab raja-raja ini. Jadi kalau kita hari ini hanya memberikan highlight, nanti detailnya ada dalam bahasan Kitab para nabi itu. Pastor Wigan. Oke, baik. Dan inilah akhir kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda juga ya, Bu? Ya. Dan kerajaan Yehuda masih disayangi oleh Tuhan, hanya dibuang 70 tahun, kemudian kembali ke tanah perjanjian. Oke, baik. Mungkin ada closing statement, Bu, Ya, dari apa yang kita udah obrolin? sepanjang kita sudah mempelajari 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, kita melihat bahwa ternyata bangsa pilihan Tuhan itu enggak hebat-hebat amat. Ya, mereka banyak sekali memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mensyukuri kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada Israel sebagai bangsa pilihannya. Nah, hati-hati, kita pun demikian. Kita diberi privilege oleh Tuhan. Tuhan datang menebus kita dari segala dosa. Privilege yang diberikan Tuhan, memberikan gelar bagi kita adalah anak-anak Allah, itu bisa kita anggap enteng. Seperti Israel menganggap enteng dirinya adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi, maka untuk mempertahankan iman sampai saat kita mati itu sangat penting sekali. Karena kita sudah melihat banyak contohnya orang-orang pilihan Tuhan dan mereka tidak menghormati pemilihan yang dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Itu, Pak. Thank you Ibu Rita. Dari saya closing statementnya, jangan pamer ya. Jangan suka pamer. Nilai diri kita bukan ditentukan apa yang kita pakai, tapi nilai diri kita adalah darah Yesus sendiri yang telah menebus kita di atas kayu salib. Oke, baik Ibu Rita, thank you banget buat obrolan kita pada kesempatan ini. Tentunya kita semua sangat diberkati. Saudaraku, sampai jumpa di We Talk minggu depan. Pastikan kita tetap ada di acara We Talk, No I But We, Let's Talk Together. God bless you. Shalom.